Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita memasuki materi sumber daya alam. Pertama-tama Ibu Guru mau menanyakan, apa yang kalian ketahui tentang sumber daya alam? Nah, bagus. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam biasa disingkat SDA. Sumber daya alam dibagi dua berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya bisa dipakai berulang kali dan tidak habis karena diganti secara alami. Contohnya, sumber daya alam yang berasal dari hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Matahari. Sejak bumi terbentuk, matahari telah menghasilkan energi berupa panas dan cahaya. Itu dianggap tidak terbatas. Angin adalah udara yang bergerak yang tercipta saat matahari memanaskan permukaan bumi. Selama matahari bersinar, angin tetap menjadi sumber daya yang tak terbatas dan terbarukan. Air menciptakan energi yang dapat ditangkap dan diubah menjadi listrik yang disebut pembangkit listrik tenaga air. Air terus diperbarui oleh siklus air. Panas bumi. Bumi terus-menerus dihangatkan oleh intinya sehingga kita menggunakan energi panas bumi. Kita tidak menggunakan sumber daya seperti yang kita lakukan ketika kita membakar gas. Nah, sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dapat habis apabila diambil secara terus-menerus. Pasokan sumber daya jenis ini juga tidak dapat diusahakan lagi oleh manusia. Contohnya, minyak, gas alam, batu bara, dan energi nuklir. Minyak adalah bahan bakar fosil cair. Sebagian besar minyak dunia masih jauh di bawah permukaan tanah. Batu bara adalah batuan berwarna hitam atau kecoklatan. Kami membakar batu bara untuk menghasilkan energi. Sumber daya alam yang tersedia untuk kita, 10% dari tanah, 15% dari gas alam, 25% dari hewan, 30% dari hutan, 15% dari energi angin, dan 5% dari energi air. Mengapa sumber daya alam penting bagi kita? Tanpa sumber daya alam, manusia tidak akan bertahan hidup. Orang menggunakan sumber daya alam setiap hari secara langsung atau tidak langsung. Lebih dari 60% penggunaan sumber daya adalah untuk makanan dan minuman, mobilitas seperti mobil, kereta api, dan perumahan. Selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau belum mengerti tentang sumber daya alam? Jadi itu tadi ya anak-anak penjelasan mengapa sumber daya alam itu penting bagi kita. Jadi Ibu Guru harap kalian dapat menggunakan dengan bijak sumber daya alam yang ada di sekitar kita, terutamanya pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Karena coba kalian pikirkan, akan jadi seperti apa kita kalau misalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui akan habis. Bagaimana generasi kita ke depannya kalau mereka sudah tidak dapat lagi merasakan seperti apa itu gas alam, seperti apa itu minyak bumi. Nah, kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, bagaimana cara melestarikannya? Yaitu dengan cara melestarikan sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu dengan menggunakannya secara bijak. Misalkan anak-anakku semua menggunakan air di rumahnya. Menyalakan keran air, ya gunakan seperlunya, ya tidak dibuang-buang. Kalau misalkan sudah tidak digunakan, ya dimatikan. Seperti apalagi anak-anak, nah penggunaan energi listrik di rumah ya, jika misalkan sudah pagi ya sudah lampunya dimatikan saja karena itu sudah ada energi dari matahari yang dapat menyinari kita, jadi lampu itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi seperti itu ya anak-anak. Ibu Guru sangat berharap dari materi sumber daya alam ini kita mulai sekarang kita semua sudah dapat bijak dalam menggunakan berbagai sumber daya alam, baik itu dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Karena secara tidak langsung, baik sadar ataupun tidak, sumber daya alam itu sangat bermanfaat dan tetap kita gunakan dalam keseharian kita. Seperti kita seperti ini bernafas.
kita bernafas juga membutuhkan oksigen. Nah, itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sumber daya alam. Nah, sampai di sini selesai pula materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu Guru mohon maaf, dan Ibu Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada materi berikutnya.